Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Munawaroh. Saya berasal dari Prodi PAUD 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Konsep Evaluasi Manajemen PAUD. Apa sih konsep evaluasi manajemen PAUD itu? Evaluasi manajemen PAUD merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan manajemen di lembaga pendidikan anak usia dini telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, jadi konsep evaluasi manajemen PAUD itu ialah proses sistematis yang dilakukan untuk menilai sejauh mana manajemen di lembaga itu dilakukan dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek manajemen seperti yang pertama ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan guna memastikan bahwa program-program yang diajarkan efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan anak usia dini. Terus selanjutnya ada tujuan evaluasi manajemen PAUD. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dicapai dengan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, mendorong perkembangan anak dengan mengevaluasi proses pembelajaran dan program yang ditetapkan. Apabila yang diterapkan, pengelola PAUD dapat memastikan bahwa program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, memperkuat tata kelola. Melalui proses evaluasi, pengelola PAUD dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem manajemen dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya sehingga tata kelola PAUD menjadi lebih efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dengan melakukan evaluasi secara berkala. Para pemangku kepentingan seperti orang tua dapat mengetahui kinerja PAUD dan memberikan masukan untuk perbaikan. Selanjutnya ada ruang lingkup evaluasi manajemen PAUD. Yang pertama, aspek kurikulum dan pembelajaran. Evaluasi mencakup kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan anak, metode pembelajaran yang ditetapkan, dan capaian pembelajaran anak. Yang kedua, aspek sarana dan prasarana. Evaluasi mencakup ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana seperti gedung, ruang kelas, dan alat peraga untuk mendukung proses pembelajaran dan perkembangan anak. Yang ketiga, aspek SDM dan tenaga pendidik. Evaluasi meliputi kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, motivasi dan kinerja guru, serta sistem rekrutmen dan pengembangan profesional guru. Selanjutnya, metode yang sering digunakan dalam evaluasi manajemen PAUD antara lain: yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, yang keempat studi dokumen, yang kelima fokus group diskusioner PGD. Terus selanjutnya ada prinsip evaluasi manajemen. Yang pertama ada objektivitas, yang kedua keterbukaan, yang ketiga berkelanjutan, yang keempat berbasis bukti kolaboratif. Selanjutnya ada peran pemangku kepentingan dalam evaluasi manajemen PAUD. Yang pertama ada kepala sekolah atau manajer PAUD, yang kedua ada guru dan tenaga pendidik, yang ketiga ada orang tua, yang keempat pemerintah dan pengawas pendidikan. Selanjutnya ada indikator keberhasilan evaluasi manajemen PAUD. Yang pertama, kualitas pembelajaran, kinerja tenaga pendidik, fasilitas yang tersedia, serta efektivitas manajemen keuangan. Yang kedua, pencapaian perkembangan.
anak, di mana evaluasi harus melihat bagaimana perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan fisik anak-anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang ketiga, tingkat kepuasan orang tua terhadap layanan yang diberikan, karena hal ini mencerminkan kualitas interaksi antara PAUD dan komunitas yang dilayaninya. Yang keempat, kualitas manajemen sumber daya manusia yang meliputi kompetensi guru dan staf dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima, pengelolaan fasilitas yang mendukung pembelajaran anak seperti kebersihan ruang kelas, ketersediaan alat permainan edukatif, dan lingkungan yang aman dan nyaman. Yang keenam, efisiensi penggunaan anggaran, apakah dana yang ada dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, tantangan dan kendala dalam evaluasi manajemen PAUD. Yang pertama, adanya kurangnya data yang valid dan akurat. Yang kedua, sumber daya manusia yang terbatas. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua dalam proses pendidikan anak. Yang keempat, keterbatasan anggaran. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari kesimpulan semuanya tentang evaluasi manajemen PAUD adalah bahwa proses ini merupakan langkah penting untuk memastikan pengelolaan lembaga berjalan secara efektif dan sesuai standar. Evaluasi membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam aspek-aspek utama seperti kualitas pengajaran, manajemen sumber daya, fasilitas, serta keuangan. Dengan evaluasi yang baik, lembaga PAUD dapat menilai apakah tujuan pendidikan telah tercapai dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.